Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Sahabat pencinta Al-Qur'an, pada kesempatan kali ini mari kita mengenal surah Al-Mujadilah dengan membaca ringkasan muhtawa surah Al-Mujadilah yang termaktub dalam kitab Safwatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Langsung saja mari kita lihat ringkasan muhtawa surah Al-Mujadilah ini. Yang pertama, suratul Mujadilah madaniyatun. Surah Mujadilah ini, Al-Mujadilah ini madaniyah, berarti ia diturunkan setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Wa qad tanawalat ahkaman tasyri'iyatan katsiratan ka ahkami zihari wal kaffarati allati tajibu 'alal mudhahiri wa hukmi tanaji wa adabil majalisi wa taqdimis sadaqati 'inda munajati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adami mawaddati a'da'illahi ila ghairi dzalik kama tahaddatsat anil munafiqina wa anil yahud. Surah ini mengandung hukum-hukum syariat yang banyak seperti hukum zihar, hukum tebusan yang diwajibkan kepada orang yang menzihar, hukum melakukan pembicaraan rahasia, adab bermajlis, mendahulukan sedekah sebelum mendatangi Rasulullah SAW secara khusus, kemudian tidak mencintai musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Sebagaimana surah ini juga berbicara tentang orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua, ibtada'at as-suratul karimatu bi bayani qisatil mujadilati Khawlata binti Tha'labah allati dhahara minha zawjuha ala adati ahli jahiliyati fi tahrimi zawjati bizihar. Surah yang mulia ini dimulai dengan kisah seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah SAW, yaitu Khawlah binti Sa'labah, yang dizihar oleh suaminya seperti atau sebagaimana adat ahli jahiliyah, orang-orang pada zaman jahiliyah mengharamkan istrinya dengan zihar. Wa qad ja'atil kalmar'atu Rasulullahi tashku zulma zawjiha laha. Kemudian perempuan tersebut, yaitu sahabiah yang mulia Khawlah binti Sa'labah, mendatangi Rasulullah SAW mengeluhkan kezaliman suaminya terhadapnya. Wa qalat, dengan mengatakan, ya Rasulullah, akala mali wa afna shababi wa nasartu lahu batni hatta idza kabirat sinni wa anqata'a waladi dhahara minni. Ya Rasulullah, dia telah memakan hartaku, dia telah menghabiskan masa mudaku, aku telah menghamparkan perutku untuknya sampai ketika aku atau usiaku telah tua dan tidak lagi bisa melahirkan anak, dia menziharku. Rasulullah SAW yaqulu laha, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ma araki illa qad harumti alaihi, aku tidak melihatmu kecuali engkau telah haram untuknya, atau telah haram baginya, atau tidak lagi halal baginya. Fakanat tujadiluhu wa taqulu ya Rasulullah ma talaqani walakinnahu dhahara minni. Kemudian Khawlah mendebat Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, ia tidak mentalakku tetapi dia menziharku. Fayaruddu alaiha qawlahu sabiq. Kemudian Rasulullah SAW mengulangi perkataannya lagi dengan mengatakan, ma araqi illa qad harumti alaih. Tsumma qalat, kemudian Khawlah berkata, Allahumma inni ashku ilaik, ya Allah, aku mengadu kepada engkau. Fastajaballahu du'aaha wa farraja kurbataha wa syakwaha. Kemudian Allah mengijabah doanya dan mengurai permasalahannya dan keluhannya.
qad sami'allahu qaula allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tsumma tanawalat hukmu kaffaratil dzihar. Kemudian surah ini juga mengandung hukum tebusan zihar. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Sungguhnya orang-orang di antara kalian yang menzihar istri-istri mereka, istri-istri yang mereka zihar itu bukanlah ibu mereka. Ibu mereka hanyalah orang-orang yang melahirkan mereka. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura, dan sungguh mereka telah melakukan perkataan mungkar dan dusta. Wa innallaha la'afuwun ghafur, dan sungguhnya Allah Maha memaafkan dan mengampuni. Kemudian tsumma tahaddatsat an mawdu'it tanaji. Kemudian surah ini juga berbicara tentang tema pembicaraan rahasia. Wa huwal kalamu sirron, yaitu at-tanaji itu perkataan rahasia bainasnaini fa aksar, antara dua orang atau lebih. Wa qad kana hadza min da'bil yahudi wal munafiqin li idza'il mu'minina. Dan hal ini, pembicaraan rahasia ini adalah kebiasaan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik untuk menyakiti orang-orang beriman. Fabayyanat hukmahu wa hadzarat al-mu'minina min awaqibihi. Kemudian surah ini menjelaskan tentang hukumnya dan memperingatkan orang-orang beriman tentang akibatnya. Alam tara anallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Kemudian yang berikutnya, wa tahaddatsat as-suratu 'anil yahudi al-lu'ana alladzina kanu yahduruna majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam fayuhayyunahu bitahiyyatin malghuzatin. Kemudian surah ini berbicara tentang orang-orang Yahudi terlaknat, di mana mereka itu menghadiri majelis Rasulullah SAW, kemudian memberikan tahiyah, ucapan selamat dengan malghuzah, dengan permainan kata. Zahiruha nahiyatu tahiyyati wasalam. Zahirnya terdengar seperti bermaksud memberikan penghormatan dan salam, tetapi wa batinuha asyatimatu wal musabbatu. Tetapi muatannya itu padahal adalah celaan dan hinaan kepada Rasulullah SAW. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, assamu alaika ya Muhammad, ya'nuna al-maut. Jadi mereka katakan assamu alaika ya Muhammad, terdengar seolah-olah assalamu alaika ya Muhammad, padahal assamu, al-sam maknanya al-maut. Jadi berarti al-mautu alaika ya Muhammad, kematian atasmu wahai, semoga kematian atasmu wahai Muhammad. Itu di ayat wa idza hayyauka wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah. Kemudian berikutnya watanawalat. Kemudian surah ini watanawalat as-suratu al-haditsa anil munafiqina bi syai'in minal ishab. Surah ini juga mencakup pembicaraan tentang orang-orang munafik dengan pembicaraan yang elaboratif. Faqad ittakhadhu al-yahuda bi khasatil asdiqa yuhibbunahum wa yuwalunahum wa yanquluna ilaihim asrarul mu'minin. Orang-orang munafik ini menjadikan orang-orang Yahudi sebagai sahabat istimewa mereka. Mereka mencintainya dan menjadikan teman dekat dan pelindung mereka, menyampaikan
rahasia orang-orang beriman kepada mereka. Kemudian fakasyafat as-sitara an haula'il mudzabdzabin wa fadhahathum. Kemudian surah ini menyikap tabir tentang mereka orang-orang munafik ini, wa fadhahathum, dan membuka kedok mereka. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Kemudian yang terakhir, wa khutimat as-suratu al-karimatu, dan surah yang mulia ini ditutup bibayani haqiqatil hubbi fillah, dengan menjelaskan hakikat cinta kepada Allah, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah, walladzi huwa aslul iman. Jadi tentang cinta karena Allah, membenci karena Allah, yang dimana membenci karena Allah dan mencintai karena Allah ini merupakan pokok dari keimanan, wa awsaqu uruddin, dan merupakan simpul agama yang paling kuat. Wala budda man fiktimalil imani min muadati a'daillah. Maka orang yang sempurna keimanannya haruslah dia memusuhi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Terakhir sedikit, zihar itu adalah mengatakan kepada istri dengan mengatakan, kedudukanmu bagiku seperti punggung ibuku. Nah, dengan perkataan itu maka dia tidak boleh lagi menggauli istrinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.